Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emriza Setiawan. Saya dari kelas 4C dengan NPM 196610345. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan tentang mata kuliah fisiologi olahraga, yaitu tentang latihan, keterampilan, teknik dan kelelahan pada olahraga prestasi. Adapun isi materinya yaitu yang pertama bisa kita lihat ada pembinaan olahraga prestasi, kemampuan dasar dan teknik tinggi. Bagian ini dibagi menjadi 3, yaitu efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan efisiensi biaya. Di sini dapat dilihat perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Yang berikutnya yaitu keterampilan teknik. Keterampilan teknik ialah kemampuan melakukan gerakan-gerakan keterampilan suatu cabur, dari mulai gerak keterampilan yang paling sederhana sampai gerak keterampilan yang paling sulit, termasuk gerak tipu yang menjadi ciri suatu cabang olahraga tersebut. Di sini juga merupakan hasil belajar berlatih gerak yang secara khusus ditujukan untuk dapat menampilkan mutu tinggi cabur tersebut. Selanjutnya yaitu gerak refleks. Gerak refleks bisa kita lihat yaitu dari rangsang gerakan ke penyadaran. Dan selanjutnya yaitu refleks lanjutan. Refleks lanjutan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bisa kita lihat refleks dan refleks bersyarat. Adapun refleks yaitu gerakan involunter atau tidak disadari yang sangat cepat dan efisien, hanya melibatkan komponen saraf dan otot yang diperlukan. Sedangkan refleks bersyarat yaitu gerakan volunter yang efisiensi gerakan mirip dengan gerakan refleks, dan syarat dipenuhi yaitu latihan. Yang selanjutnya yaitu sini bisa kita lihat latihan. Latihan yaitu upaya sadar yang dilakukan secara meningkat kemampuan fungsional raga sesuai tuntutan penampilan cabang olahraga. Untuk menampilkan mutu tinggi cabur baik aspek kemampuan dasar atau fisik maupun kemampuan keterampilan teknik. Yang selanjutnya itu terjadinya gerak setelah proses latihan. Bisa kita lihat yang pertama yaitu jalannya dari sini. Pertama rangsang, lalu yang kedua itu latihan, gerak, kemudian penyadaran atau pusat kesadaran, pusat motorik, pusat koordinasi. Sistemnya dia berputar terus. Yang selanjutnya yaitu kemampuan mengkoordinasi fungsi otot baik tingkat dasar ataupun lanjut adalah refleks bersyarat. Contoh tingkat dasar yaitu jalan, lari, lompat. Sedangkan tingkat lanjut yaitu gerakan dipelajari dan kemudian dilatih secara khusus. Yang selanjutnya itu urutan kejadian setelah latihan keterampilan teknik. Bisa kita lihat yang pertama yaitu penyampaian informasi, dibagi menjadi 3 yaitu oral, visual, dan taktil. Itu selanjutnya masuk ke identifikasi masalah gerak, perumusan gerak, koordinasi gerak, kemudian menuju ke monitor atau pelaksana gerak. Selanjutnya itu yang ketiga umpan balik, kemudian kembali lagi ke, lalu yang terakhir yaitu koreksi, berputar terus. Yang selanjutnya yaitu secara fisiologis. Secara fisiologis atau panca indera. Kemudian ke pusat kesadaran motorik, pusat motorik,
pusat koordinasi, kemudian lanjut ke proprioseptor atau ergosistema primer, kemudian ke umpan balik, kemudian ke bawah yaitu koreksi. Begitu sama seperti yang tadi, berputar terus. Yang selanjutnya yaitu pada pusat koordinasi atau cerebellum, hal-hal yang harus dikoordinasi adalah yang pertama yaitu otot-otot apa saja yang harus aktif, yang kedua bagaimana urutan kontraksi, yang ketiga otot apa yang harus kontraksi bersama, yang keempat berapa kekuatan kontraksi masing-masing otot, dan yang terakhir yaitu berapa lama kontraksi masing-masing otot. Dan yang selanjutnya yaitu keterampilan. Keterampilannya ini bisa kita lihat ciri dasar keterampilan yaitu ketepatan. Hakikat penampilan mutu tinggi yaitu penguasaan gerakan-gerakan pada tingkat refleks bersyarat. Dan selanjutnya itu sasaran keterampilan latihan teknik. Dibagi menjadi 3, yaitu sasaran yang pertama yaitu ketepatan dan kecermatan. Yang kedua yaitu ketepatan, kecermatan, dan kecepatan. Yang ketiga yaitu ketepatan, kecermatan,